selamat pagi semua. Ayo, sekarang sudah jam berapa ini? Sudah jam 7.30. Waktunya adik-adik bersiap-siap untuk mengikuti ibadah online. Tapi jangan lupa ya, mandi dulu, pakai baju yang rapi dan bagus seperti kalau kita ibadah ke gereja. Jadi, siapkan semua dengan baik ya. Dan ingat, sewaktu mengikuti ibadah online, meskipun di rumah saja, adik-adik tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh jalan-jalan ya. Kita ibadahnya seperti kalau kita ibadah di dalam gereja. Kita harus berfokus dan benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mulai ya adik-adik, kita memuji nama Tuhan. Adik-adik ikutin ya, boleh berdiri. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki dan teriakan, ha ha. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki dan teriakan, amin. Sebelum melanjutkan ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami di dalam 1 minggu ini. Tuhan, jika saat ini kami mengikuti ibadah online, Tuhan mau jagai dan sertai kami, supaya kami bisa mengikuti dengan baik dan dengan benar, dan tidak terganggu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagaimana setelah kita tadi melakukan, Tuhan itu memberikan kita apa saja? Memberikan kita tangan, memberikan kita kaki. Untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah bagaimana? Tetap semangat ya. Meskipun kita masih ibadah di rumah, sekolah di rumah. Tapi jangan khawatir adik-adik. Tuhan akan selalu menyertai adik-adik semua. Sehingga apa? Sehingga selalu ada sukacita di dalam adik-adik semua dan keluarga kita. Yuk kita lanjutkan, kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita. Boleh bergerak ya adik-adik ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah suka-suka, cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah suka-suka, cita-cita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Bagaimana adik-adik? Sudah bersukacita, sudah bergembira. Nah adik-adik, hari ini kakak mau mengajak teman-teman adik-adik nih. Ada If dan Melody yang akan memberikan persembahan pujian. Karena apa?
karena mereka itu setia dan mereka mau mendengarkan perintah orang tua dan juga Tuhan Yesus. Ayo kita dengarkan sama-sama ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Bagaimana adik-adik? Wah, tadi ikut nyanyi juga kan sama If dan Melody. Apa tadi lagunya? Iya benar. Anak Tuhan dengar-dengaran. Nah, kakak berharap semua adik-adik di rumah juga mau mendengar perintah Tuhan dan juga nasihat dari papa, mama, kakek, nenek. Nah, sekarang adik-adik siapkan hati kita semua untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan diajak teman-teman kita nih. Ada Sherin dan juga Clarissa yang akan bersama-sama dengan adik-adik untuk menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Adik-adik siapkan ya dan bernyanyi bersama-sama di rumah. Ayo kita memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong jagai dan sertai kakak yang akan menceritakan firman Tuhan kepada kami. Kami juga berdoa supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan tidak terganggu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Halo Momo. Aduh Kak, aku sebel Kak. Loh, kenapa? Datang-datang sudah ngomel-ngomel. Iya, habis pagi-pagi gini Mama sudah negur aku Kak. Kenapa soalnya? Kan ini kita lagi ibadah online Kak. Nah, Momo tadi ibadah sambil pegang strawberry cake kesukaan Momo. Di tengah ibadah strawberry cake-nya numplek jatuh di bajunya Momo ini. Wah, Terus jadi ketahuan Mama. Terus ditegur deh sama Mama. Oh, berarti kan betul Momo. Mama menasehati betul memang kalau lagi ibadah meskipun online ya Momo, jangan sambil makan supaya Momo bisa fokus dan nggak jadi berantakan kalau ada yang tumpah seperti ini ya kan? Ketahuan deh sama Kak Titi. Nah, terus Momo kesel ya ditegur sama Mama. Iya, habis pagi-pagi bukannya dapat senyuman, malah ditegur sama Mama. Nah, pas sekali Momo. Hari ini kakak mau cerita tentang orang-orang yang juga mendapat teguran loh. Kita dengarkan yuk. Iya, kenapa ya mereka ditegur? Lalu bagaimana respon mereka waktu setelah ditegur itu? Yuk, Momo sama kakak baca dari Yunus pasal yang ketiga ayat 4 sampai 6 dan 10. Momo baca ayat 4 dulu. Yunus 3 ayat 4 ya Kak ya. Betul. Ya Kak. Momo sudah dapat Kak. Momo mulai duluan boleh Kak? Oh iya, Momo duluan. Ya. Yunus 3 ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, setelah kisah perjalanannya yang luar biasa pada minggu yang lalu, maka kisah hari ini Yunus sudah tiba di kota Niniwe. Wah, adik-adik, kota Niniwe adalah sebuah kota yang sangat besar. Firman Tuhan mencatat kota Niniwe luasnya 3 hari perjalanan. Wah, berarti lebih besar dari kota Surabaya, adik-adik. Nah, Yunus datang ke sana membawa berita teguran, bahkan membawa berita hukuman
dari Tuhan buat orang-orang Niniwe yang ada di situ. Kenapa adik-adik? Karena orang-orang Niniwe melakukan yang salah di hadapan Tuhan. Mereka suka berbuat jahat kepada orang-orang lain. Wah, berarti tugasnya Yunus ini bukan tugas yang mudah ya adik-adik. Bagaimana kalau nanti orang-orang Niniwe itu tidak suka kepada berita yang Yunus bawa? Bagaimana kalau nanti orang-orang Niniwe itu marah kepada Yunus karena berita teguran yang Yunus bawa buat mereka? Bisa saja mereka melakukan yang jahat kepada Yunus. Nah, adik-adik, apa yang harus Yunus sampaikan? Berita yang harus Yunus sampaikan adalah 40 hari lagi maka kota Niniwe akan ditunggang balikan. Artinya adik-adik, 1 bulan 10 hari lagi kota Niniwe dan orang-orang di dalamnya akan dihancurkan. Wah, mendengar berita seperti itu, teguran yang sangat keras dari Tuhan ya adik-adik lewat Yunus, kira-kira bagaimana reaksi orang-orang Niniwe yang ada di sana? Ayo kita lihat. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan, orang-orang Niniwe itu tidak menjadi marah mendengar teguran dan berita dari Yunus. Mereka mau mendengar berita Yunus. Mereka mau berhenti berbuat jahat dan mereka mau bertobat. Mereka melakukan penyesalan dengan tanda berpuasa dan mengenakan kain kabung. Bahkan ketika berita itu sampai kepada raja, raja turun dari singgasananya, dari tahtanya, dan raja itu juga berpuasa. Raja juga memakai kain kabung atau kain tanda duka cita. Dan raja memerintahkan kepada semua rakyatnya, baik dewasa maupun anak-anak dan bahkan ternak-ternak mereka, untuk berpuasa dan mengenakan kain kabung tanda penyesalan. Adik-adik, ketika Tuhan mendengar dan melihat pertobatan orang-orang Niniwe, penyesalan mereka, maka Tuhan mau mengampuni mereka. Tuhan tidak mendatangkan hukuman dan tidak menghancurkan orang-orang Niniwe. Nah, adik-adik, seringkali tidak mudah bukan kita menerima nasihat atau teguran? Mungkin karena kita tidak suka dianggap salah. Atau mungkin juga karena kita tidak mau diganggu kesenangan kita. Kita mau melakukan apa yang kita sukai. Kita mau melakukan apa yang kita inginkan. Kita ingin melakukan apa saja yang kita kehendaki.
jika kita mau sedikit lebih sabar mendengarkan nasihat, menerima teguran, maka justru itu akan membuat kita menjadi semakin baik. Apalagi jika teguran dari Tuhan. Teguran dari Tuhan bisa lewat berbagai hal, adik-adik. Bisa dari firman Tuhan, Alkitab, ketika adik-adik membaca merenungkan firman Tuhan, atau ketika mendengarkan firman Tuhan, atau bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, atau melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, papa, mama, kakak, adik, teman, guru, dan orang-orang lain. Dan ketika kita mau mendengarkan nasihat, ketika kita mau membuka hati untuk menyesal, untuk bertobat, untuk berbalik dari yang salah, maka Tuhan mengampuni dan mengasihi kita. Dan Tuhan menjadikan hidup kita semakin baik. Seperti firman Tuhan yang akan kita hafalkan dari Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami bagaimana orang-orang Niniwe mau dengan rendah hati menerima teguran, menerima berita yang disampaikan oleh Yunus. Dan ketika mereka mau mendengar, mereka mau berubah, mau menjadi semakin baik, maka Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami juga tidak mudah marah ketika ditegur atau dinasehati. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa lebih sabar ketika Tuhan atau lewat papa mama atau orang-orang lain memberikan masukan, memberikan nasihat buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gitu Momo. Iya ya Kak Titi. Berarti sebenarnya teguran Mama tadi itu baik buat Momo. Iya, kalau kita mau sedikit lebih sabar, mendengarkan nasihat ataupun teguran, justru itu akan membuat kita semakin baik. Iya ya Kak. Harusnya tadi aku langsung denger aja nasihat Mama. Nggak usah pakai sebel-sebel. Iya, jadi Momo bisa lebih fokus ibadahnya dan juga tidak jadi berantakan seperti ini. Iya Kak Titi. Sekarang aku nggak mau deh cepet-cepet marah kalau ditegur. Mungkin ditegur Mama, Papa, teman, apalagi Tuhan. Pinter Momo. Nah, Momo sekarang kakak mau ngingetin adik-adik nih. Di masa pandemi ini, selama masih pandemi, adik-adik semua harus tetap menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan. Oh, kayak cuci tangan yang rajin ya Kak. Cuci tangan, mandi, pakai masker ketika keluar. Lalu juga jangan lupa makan makanan yang sehat. Wah, Kayak sayur, iya, buah, betul. susu. Iya. Lalu istirahat yang cukup dan berolahraga. Dan jangan lupa meskipun adik-adik dari rumah, tetapi tetap harus semangat mengerjakan tugas-tugas sekolah maupun tugas-tugas rumah. Iya Kak, dan juga tetap harus rajin berdoa dan baca firman Tuhan ya Kak. Betul, itu penting karena itu sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Dadah. Nah, adik-adik, sekarang saatnya untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan dengan cara apa? Dimasukkan ke dalam amplop seperti ini, lalu minta tolong papa atau mama memberikannya ke gereja. Atau adik-adik juga bisa nih scan QR code seperti di sebelah ini ya. Jangan lupa. Nah, sekarang saatnya kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini supaya bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa ya, setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kerjakan aktivitas kelas, aktivitas yang diberikan dan dibagikan di grup kelas masing-masing. Karena apa? Karena dengan mengerjakan aktivitas itu, adik-adik mendapatkan poin. Seperti kalau dulu kita di kebaktian di gedung gereja, adik-adik mengerjakan lalu mendapatkan poin. Kalau sekarang, adik-adik mengerjakannya di rumah, lalu dikirimkan hasilnya. Di mana? Di WA grup kelas masing-masing. Jangan lupa ya, tetap semangat mengerjakan aktivitas kelas. Kak Heni juga mengucapkan selamat ulang tahun pada adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Panjang umur, sehat badanmu, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Wah, sekarang ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tetap semangat ya di rumah. Tetap apa? Makan makanan yang sehat. Sering cuci tangan. Lalu kalau nggak penting, nggak usah ikut papa atau mama keluar dari rumah ya. Adik-adik tetap saja di rumah, belajar dan mendengarkan firman Tuhan di rumah. Supaya nanti kalau pandemi ini berakhir, kita bisa berjumpa lagi. Sekarang kakak akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami pada ibadah hari ini. Selalu sertai kami dan keluarga kami dan selalu memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Jumpa adik-adik, sampai ketemu ibadah minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua.